Selamat datang di tutorial digital marketing dan e-commerce. Pada video ini kita akan membahas pengenalan attribution model untuk digital marketing. Katakanlah Anda telah menetapkan strategi, memilih saluran, merencanakan konten, dan mengukur hasil. Lalu selanjutnya apa? Anda paham bahwa data akan menjelaskan saluran dan konten mana yang berkinerja baik. Namun, apa sebenarnya arti kinerja yang baik? Apakah saat iklan mendapatkan banyak klik, atau saat tweet menjadi viral, atau meningkatnya traffic situs web? Dengan begitu banyak touchpoint dan channel yang membentuk interaksi brand dengan pelanggan, bagaimana Anda tahu harus mulai dari mana? Dalam video ini kita akan membahas cara bisnis menggunakan pelaporan data untuk mengetahui upaya pemasaran dan penjualan mana yang paling berhasil. Keberhasilan dapat berarti hal yang berbeda, karena tergantung pada tujuan pemasaran dan bisnis Anda. Namun setiap pemasar digital ingin tahu touchpoint mana yang membuat pelanggan mengambil tindakan. Misalnya, Anda menjalankan kampanye untuk perusahaan yang menjual tas. Jika banyak orang mengklik iklan untuk tas laptop, tetapi hanya sedikit yang akhirnya melakukan pembelian, boleh dikatakan iklan itu tidak begitu berhasil. Untuk mengoptimalkan strategi, Anda perlu mengetahui touchpoint mana yang paling mempengaruhi keputusan pelanggan. Kita tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang dipikirkan calon pelanggan. Yang dapat kita lakukan adalah mempelajari behavior mereka. Perilaku pelanggan tersebut dapat memberitahu Anda banyak hal tentang keberhasilan dan kegagalan upaya Anda. Proses menentukan konten dan saluran mana yang bertanggung jawab untuk menghasilkan prospek, konversi, atau pendaftaran disebut atribusi. Anda tidak perlu menentukannya sendiri. Sebagian besar alat analitik menyertakan fitur untuk mengetahui touchpoint dan keyword mana yang berinteraksi dengan pelanggan sebelum mengambil tindakan. Dengan secara akurat mengaitkan keberhasilan dengan upaya pemasaran dan penjualan tertentu, bisnis dapat membuat keputusan yang tepat tentang di mana harus menginvestasikan waktu, anggaran, dan sumber daya mereka. Orang sering berpikir bahwa touchpoint tepat sebelum pembelian adalah titik yang meyakinkan pelanggan untuk mengambil tindakan. Namun itu tidak selalu terjadi. Anda tahu bahwa rata-rata pelanggan menemui 6 touchpoint dalam perjalanan pembelian mereka. Misalnya, seseorang sedang berbelanja komputer baru dan memutuskan model mana yang akan dibeli setelah touchpoint kedua. Namun orang tersebut menunda pembelian. Banyak hal yang menyebabkannya, mungkin menunggu hari libur, atau menunggu obral, atau mungkin karena perhatiannya teralihkan. Diperlukan touchpoint lain untuk mengingatkan calon customer tentang pembelian yang telah direncanakan. Kedua titik sentuh tersebut layak mendapatkan atribusi. Bisnis memiliki beberapa pilihan untuk model atribusi. Berikut beberapa model yang umum: data-driven, first click, last click, dan linear. Mari kita bahas satu persatu di slide berikutnya. Atribusi data-driven mengukur keterlibatan pelanggan dengan konten pemasaran di seluruh saluran untuk memahami apa yang memotivasi mereka untuk mengambil tindakan. Atribusi ini memberikan kredit ke setiap touchpoint berdasarkan statistik, seperti iklan atau keyword mana yang paling sering menghasilkan konversi. Data-driven attribution mengacu pada perilaku pelanggan nyata untuk memberikan kredit. Namun, model ini memerlukan data yang banyak untuk bisa menarik makna. Atribusi first click memberikan semua kredit ke touchpoint pertama yang akhirnya menghasilkan konversi. Mari kita kembali ke contoh toko tas sebelumnya. Jika interaksi pertama pelanggan dengan merek adalah iklan media sosial untuk tas laptop, semua kredit untuk pembelian mereka akan diberikan ke iklan tersebut. Meskipun butuh beberapa touchpoint lagi bagi mereka untuk melakukan pembelian. Atribusi last click memberikan semua kredit ke touchpoint terakhir yang diketahui sebelum konversi. Jika pelanggan toko tas kita melakukan pembelian setelah touchpoint keempat atau kelima, misalnya email promosi, atribusi last click akan memberikan kredit penuh ke email promosi tersebut. Yang terakhir adalah atribusi linear, memberikan kredit yang sama ke setiap touchpoint di sepanjang customer journey.
Dengan menggunakan contoh toko tas sebelumnya, jika customer journey terdiri dari touchpoint seperti iklan sosial, email promosi, dan lainnya, maka kredit atribusi akan dibagi sama rata ke setiap touchpoint tersebut. Atribusi bukanlah ilmu pasti, tetapi dapat memberi Anda gambaran yang lebih baik tentang bagaimana pelanggan berinteraksi dengan konten dan apa yang mendorong mereka untuk mengambil tindakan. Dengan menggunakan model seperti data-driven, first click, last click, dan linear attribution, bisnis dapat menempatkan sumber daya mereka di tempat yang akan memaksimalkan konversi pelanggan. Sampai di sini pembahasan mengenai pengenalan model atribusi sudah selesai. Sampai jumpa di video berikutnya, yaitu pengenalan data storytelling.